Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Slamet MPD selaku Kepala SMP Negeri 38 Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Slamet yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini selaku mentor dan atasan langsung. Perkenankanlah saya Hanifah sebagai ahli pertama guru TIK untuk bisa menyampaikan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika P3K khususnya untuk angkatan 25 kemarin. Telah kita ketahui bersama bahwa ASN itu terbagi menjadi dua, ASN Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN ini bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, memberikan pelayanan publik dan sebagai pengikat dan pemersatu bangsa. Kami selaku ASN P3K ini tentunya untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab harus dilakukan pelatihan dasar ASN. Berdasarkan peraturan LAN nomor 12 tahun 2018 ini, pelatihan ASN P3K mengintegrasikan pembelajaran baik di dalam kelas dan praktik di lapangan. Selain itu, untuk peraturan LAN nomor 15 tahun 2020, seorang ASN P3K ini wajib melaksanakan pengembangan kompetensi P3K yang dilaksanakan paling lama 24 jam pembelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Jadi kami selaku ASN P3K ini hanya melaksanakan atau mengikuti orientasi hanya 1 kali dalam 1 masa perjanjian kerja. Nah, tujuan dari pelaksanaan pengembangan kompetensi P3K ini yaitu untuk membiasakan diri berperilaku sesuai nilai-nilai ASN sehingga terbentuk karakter diri yang ideal, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai seorang guru, orientasi P3K ini sangat penting untuk memahami berbagai aspek terkait tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Untuk pelaksanaan orientasi P3K ini kami laksanakan selama 3 tahap. Untuk tahap pertama yaitu kemarin kami mengikuti Zoom meeting dari PKPP, dilanjutkan e-learning melalui aplikasi Swajar P3K yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 September sampai 4 Oktober 2024. Nah, pada tahap 1 ini kami diwajibkan untuk memperoleh sertifikat yang bertanda tangan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Untuk memperoleh sertifikat ini kami harus menyelesaikan pembelajaran melalui aplikasi Swajar dan mengikuti evaluasi minimal memperoleh nilai 70. Selanjutnya untuk tahap 2 ini kami laksanakan pada tanggal 16-17 Oktober khususnya untuk angkatan 25 dan dilaksanakan orientasi di Balai Diklat BKPP Kota Semarang. Nah, untuk selanjutnya itu tahap 3 dilanjutkan orientasi di tempat kerja atau di OPD masing-masing khususnya untuk angkatan 25 sampai tanggal 25 Oktober 2024. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan orientasi pada tahap 2. Sebenarnya ada videonya, saya jelaskan saja. Jadi untuk orientasi tahap 2 ini kemarin kami mendapatkan pelatihan PBB dari BIMSUH dan pemberian materi berkaitan dengan visi misi Kota Semarang, struktur organisasi dan tata kerja dari pemerintah Kota Semarang, karakter ASN berkualitas dunia,
pendidikan anti korupsi, dan yang terakhir adalah penata usahaan keuangan. Maksud dan tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika PTKK itu yang pertama adalah peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak. Yang kedua adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, dan yang terakhir adalah peserta mampu menjadi ASN berkelas dunia. Dilanjutkan untuk nilai dan etika pemerintah Kota Semarang. Untuk visi dari pemerintah Kota Semarang sendiri yaitu terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Untuk bisa mencapai visi tersebut tentunya pemerintah Kota Semarang juga ada misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Dalam hal ini adalah perekrutan P3K ini, perekrutan dan pelatihan orientasi ini juga merupakan salah satu bentuk dari meningkatkan kualitas dan kapasitas dari sumber daya manusia. Yang kedua adalah meningkatkan potensi ekonomi yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi. Yang ketiga yaitu menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial. Yang keempat mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, dan yang terakhir adalah menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka NKRI. Selanjutnya untuk manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Untuk manajemen kepegawaian P3K itu sendiri dilaksanakan berdasarkan sistem merit, yaitu membandingkan kualitas kompetensi dan kinerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan, yang kedua ada pengadaan, ketiga penilaian kinerja, yang keempat proses penggajian, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam ada pemberian penghargaan, lanjut disiplin P3K, terus ada lagi pemutusan hubungan masa kerja, dan yang terakhir adalah perlindungan. Untuk penilaian kinerja P3K itu sendiri juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 2, yaitu tentang nilai dasar ASN atau core value ASN berakhlak tadi. Yang pertama adalah berlandaskan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk disiplin P3K sendiri itu sesuai dengan ketentuan PPK pada setiap instansi. Jadi untuk menetapkan disiplin P3K ini berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin P3K, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 yang sudah saya baca. Diantaranya adalah berpenampilan sopan dan rapi, bertanggung jawab, yang ketiga adalah melaporkan hasil kekayaan, yang keempat mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang kelima bekerja sesuai dengan jam kerja yang sudah ditetapkan. Untuk disiplin P3K ini ada 3 jenjang, yaitu disiplin rendah, sedang, dan tinggi. Untuk selanjutnya yaitu nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Di sini untuk visi dinas pendidikan itu sendiri yaitu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkarakter. Untuk struktur organisasi dan tata kerja dinas pendidikan Kota Semarang sendiri itu dikepalai oleh kepala dinas. Dalam hal ini adalah Dr. Bambang Pramesito SH SIP MSI.
Dan di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional dan sekretaris dinas. Sekretaris dinas ini juga membawahi subkoordinator perencanaan dan evaluasi, subbag keuangan dan BMD, dan selanjutnya adalah subbag umum dan kepegawaian. Lanjut, untuk kepala dinas juga membawahi bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, kepala bidang pembinaan SD, kepala bidang pembinaan SMP, dan yang terakhir adalah kepala bidang pembinaan GTK. Untuk kepala bidang PAUD dan PNF serta SD itu ada subkoordinator kurikulum dan penilaian, kelembagaan, dan sarana prasarana. Yang ketiga adalah kasih peserta didik dan pembangunan karakter. Sedangkan untuk bidang GTK itu ada kasih GTK PAUD dan PNF, kasih GTK SD, dan kasih GTK SMP. Lanjut untuk visi SMP Negeri 38 Semarang, yaitu berkarakter kuat, cerdas, dan cinta lingkungan. Untuk misi SMP 38 Semarang sendiri, yaitu yang pertama menyusun kurikulum yang berorientasi memperkokoh jiwa religius dan nasionalisme dalam pemikiran, sikap, dan perbuatan. Yang kedua adalah melaksanakan proses pembelajaran menuju terwujudnya keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Yang ketiga meningkatkan peran pendidik dan peserta didik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler menuju tercapainya standar kompetensi lulusan. Keempat, melaksanakan penilaian pendidikan secara komprehensif, autentik, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kelima, menumbuh kembangkan sikap dan perbuatan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang keenam, memantapkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dilandasi semangat kebersamaan, kerja keras, disiplin, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung terselenggaranya kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kedelapan, melaksanakan perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan secara transparan dan accountable. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pengelolaan pendidikan secara komprehensif dan modern. Untuk fungsi P3K di OPD sendiri, yaitu yang pertama adalah fungsi instruksional. Karena saya sebagai pengajar, berarti fungsinya adalah merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Sedangkan yang kedua adalah fungsi educational atau pendidik. Kami sebagai guru juga harus menumbuhkan karakter baik, karakter mulia dari peserta didik. Dan yang ketiga adalah fungsi manajerial. Kita harus mampu mengelola lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Untuk rencana hasil kerja, saya sendiri Hanifah untuk jabatan guru ahli pertama untuk masa kontrak 2024 hingga 2029, unit kerja OPD yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan tujuan instansi unit kerja mandiri yaitu SMP Negeri 38 Semarang. Untuk LHK yang saya susun itu harus mengacu pada LHK atasan langsung, dalam hal ini kepala sekolah, yaitu yang pertama pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama 38 Semarang. Untuk rencana hasil kerja yang saya buat disesuaikan dengan tugas pokok saya sebagai guru, yaitu menyusun perangkat ajar. Karena saya sebagai guru informatika, berarti saya menyusun perangkat ajar informatika. Dan untuk perangkat ajar ini kami sesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan dari peserta didik yang sudah berdasarkan pengalaman mengajar selama ini. Saya berpikir peserta didik itu untuk minat belajarnya masih sangat rendah,
terutama untuk informatika, dan berdasarkan riset yang sudah saya lakukan perlu dilaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan disiplin dari mata pelajaran lain, sehingga perlu dilaksanakan pembelajaran yang kolaboratif sehingga mengurangi beban belajar dari peserta didik. Misalnya untuk informatika itu ada materi tentang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pembuatan vlog. Ini bisa dikaitkan dengan misalnya video speaking di bahasa Inggris, atau misal ada penelitian dari praktik laboratorium di ilmu pengetahuan alam, itu bisa disusun laporannya satu macam, belajar satu macam. Misalnya pembuatan laporan IPA itu bisa mengintegrasikan pembelajaran IPA, pembuatan grafik, ada bab analisis data seperti itu. Dan selain itu perlu juga dilaksanakan pembelajaran yang berkaitan misalnya untuk teori bisa menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran. Yang kita kenal itu ada Quizzes, ada Kahoot. Namun itu sudah biasa, ada website lain yang jauh lebih menarik, misalnya ada Wordwall, terus ada EducaPlay, ada GameKit dan lain-lain yang bisa diterapkan. Nah, pembelajaran informatika itu sendiri bisa juga dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, karena di pembelajaran informatika itu sendiri ada bab berpikir komputasional yang tidak melulu hanya praktek belajar komputer, jadi bisa game di lapangan seperti itu. Ada juga praktek lintas bidang tadi yang bisa berkolaborasi dengan mapel lain. Selanjutnya adalah jurnal mengajar, karena saya mengajar di tiga jenjang, tingkatan, yaitu kelas 7, 8, 9, maka jurnal mengajarnya juga disesuaikan dengan tingkatan mengajar. Selanjutnya adalah pengembangan diri. Di sini saya sebagai P3K itu bisa juga mengikuti workshop yang dilaksanakan baik dari MGMP atau di instansi lain yang berkaitan dengan pengembangan diri saya sebagai guru TIK. Yang selanjutnya ada asesmen dan tindak lanjut asesmen. Selanjutnya tugas saya sebagai wali kelas dan guru piket. Demikian presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan langsung ke Bapak. Selamat. Baik, terima kasih Bu Hanifah di SMP 38 sebagai guru BTIK ya. Paparannya luar biasa, menyampaikan banyak hal, sudah dipaparkan secara rinci. Yang paling utama tentu saja adalah apa yang sudah panjenengan paparkan itu bisa dioperasionalkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Contoh diantaranya adalah bagaimana ASN dengan tagline-nya berakhlak, ya. Orientasi layanan, di situ ada akuntabel, kemudian harmonis dan lain sebagainya, kolaboratif. Itu tentu tidak hanya sekedar ada di paparan, tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam kegiatan tugas pokok fungsi. Nah, yang utama seringkali saya menyampaikan di banyak tempat itu ya, bagaimana kita untuk menjadi ASN ini adalah orientasi layanan, ini menjadi simbol utama. Selama layanan itu merasa nyaman, merasa baik, merasa terlayani, maka apa kinerja kita akan menjadi baik. Jadi teman-teman, kiranya saya bekerja sudah baik atau belum itu adalah bisa dilihat dari produk layanan. Secara kalau guru ya dengan anak-anak, ketika anak-anak memang sudah bisa apa yang kita sampaikan dan sudah bisa memahami, bisa menikmati, berarti layanan kita baik, itu yang penting. Kemudian disiplin P3K juga menjadi penting untuk diperhatikan untuk sesuai tugas pokok fungsi. Guru tidak hanya melulu mengajar, guru adalah menyampaikan pembelajaran
juga mendidik. Jadi mengajar dan mendidik itu tidak bisa dipisahkan untuk guru. Apalagi di SMP yang mana memanage berkaitan dengan karakter itu masih cukup tinggi. Jadi kalau dilihat skalanya itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, untuk pengelolaan karakter memang semakin lama semakin dikurangi, bahkan nanti sampai perguruan tinggi itu sudah relatif tidak ada. Jadi kalau di perguruan tinggi banyak orientasi mengajarnya, bukan kita mau anak-anak. SMP masih banyak, dan itu tentu saja harus di-manage bagi seorang guru. Kemudian tugas pokok fungsinya tadi sudah dipaparkan, tolong untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Hanya satu yang perlu dipahami, nanti coba dicari posisi teman-teman di mana ketika teman-teman melihat SOTK, struktur organisasi dan tata kerja dinas pendidikan, itu posisi guru di mana, itu nanti coba dicari, karena coba dicari di sini. Nah, ya. Ini posisi guru kan kita tidak menemukan di mana. Nah, ini ada kepala dinas Pak Bambang Sunto, di sini ada Pak Sekdi, ini ada kelompok jabatan fungsional siapa, bla. Ini yang perlu dipahami, di sini ada pembinaan SMP, kepala bidang pembinaan SMP, kepala bidang pembinaan SD, kepala bidang PAUD. Tentu dari sini ini sangat berkaitan semua ini dengan ada sub keuangan, perencanaan, pengembangan, ini juga berkaitan dengan SMP. Ini ada bidang GTK. Nah, ini nanti GTK kita maksudnya langsung dikasih SMP, ya, kasih GTK SMP Mbak Yudiana. Kalau ini pembinaan ini juga berkaitan semua, ada pembinaan karakter, ada sarpras, ada subkoordinator kurikulum. Memang yang banyak berkaitan di sini. Nanti tentu saja bagaimana dari memposisikan sekolah itu di mana. Jadi mana tidak hanya bisa usahakan kaitannya bidang SMP, tidak hanya di situ, tapi kita juga ada bidang GTK, bidang SMP, ada perencanaan, ini akan berkaitan. Tapi guru langsung tentu saja banyak di sini. Berkaitan kurikulum akan berkaitan di sini, tapi berkaitan dengan kurikulum sarpras dan pembinaan kesiswaan, tapi GTK-nya pembinaannya di sini langsung. Ini yang perlu dicari posisinya pada dengan sehingga kinerja kita nanti akan lebih mantap. Tapi yang paling utama adalah bagaimana teman-teman itu melaksanakan tugas pokok fungsi di sekolah sesuai visi misi yang sudah ada di situ. Misinya ada banyak ya. Ada 9 orientasi misi yang kita ini mulai dari kurikulum yang berorientasi pada pokok jiwa religius. Ini kalimat-kalimat yang sudah luar biasa. Ini tidak hanya sekedar kalimat hadapan saya, hadapan kita semua. Meskipun waktu itu yang merumuskan ya kita semua, mulai dari saya terus disampaikan teman-teman. Ini sudah lebih dari 5 tahun, 4 tahun yang lalu, lebih dari itu, dan kita sempurnakan dalam setiap tahun ajaran. Ini harus menjadi patokan kita dalam berorientasi, ya, beraktivitas. Kira-kira itu Mbak Nadifa yang telah menyampaikan paparannya hebat, tapi yang paling penting tadi saya sampaikan implementasi di lapangan itu lebih penting daripada paparan yang tadi saya. Sekian, terima kasih. Matur nuwun, dan bisa ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sarannya Bapak Selamat. Insya Allah saya akan bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan pada pemaparan pada hari ini. Demikian presentasi yang bisa saya laksanakan. Selebihnya saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.